Ya, kali ini kita kembali lagi bersama saya, Willy, masih di review Gadget Indonesia. Ya, kali ini kita akan bahas tentang Samsung Galaxy S7 Edge. Sekaligus ya tentunya juga unboxing juga ya sob. Yuk kita langsung unboxing aja smartphone ini. Seperti biasa, di paket pembelian kita mendapatkan aksesoris standar ya sob. Cuman kali ini kita mendapat bonus USB OTG. Ya lumayan lah, jadi nggak usah beli USB OTG tambahan buat pindah-pindah file. Dan juga ada kabel data tentunya, kemudian charger juga tentunya. Oh iya, charger ini udah support 2 ampere seperti bawaan pada Galaxy S6, Galaxy Note Edge, Galaxy Note 4 maupun Galaxy Note 5. Jadi kalau misalnya kita masih ada charger bawaan dari Galaxy Note 5 ya bisa dipakai sob. Dan ini adalah AirPods ya. Ini warnanya putih sob, bukan hitam, cuman casingnya aja yang hitam. Kemudian tentunya ada SIM ejector dan juga buku-buku panduan, dan tentunya Samsung Galaxy S7 Edge-nya. Berapa dong kalau beli buka box nggak ada HP-nya, timpuk aja yang jual. Kesan mewah berhasil dihadirkan Samsung di HP ini. Hal itu bisa dilihat dari desainnya yang menawan dan terlihat elegan. Terlebih pada sisinya desain secara melengkung. Secara dimensi, Samsung Galaxy S7 Edge memiliki bodi ukuran 150 x 72 x 7,7 mm, sementara untuk beratnya mencapai 157 gram. Selain itu, HP ini memiliki layar berukuran 5,5 inch dengan tingkat resolusi 1440 x 2560 pixel atau biasa kita sebut dengan Quad HD. Dari sektor performa, Samsung Galaxy S7 Edge yang beredar di Indonesia menggunakan prosesor dari Samsung sendiri yaitu Exynos 8890 octa-core yang dikombinasikan dengan RAM sebesar 4GB. Sementara untuk ruang penyimpanannya, internal yang disediakan hanya satu varian aja, yaitu 32GB, namun bisa diekspansi bila masih dirasa kurang. Sektor kamera tidak luput dari perhatian Samsung. Hal itu bisa dilihat dari disematkannya kamera depan bersensor 5MP dan kamera belakang bersensor 12MP dengan dual pixel, tentunya dengan berbagai fitur terkini. Membahas lebih lanjut dari sektor kamera, sisi penampilan nampak lebih keren dibanding seri S6, karena letak kamera sama sekali tidak menonjol dari bodi, Sehingga tidak nampak tonjolan karena nyaris rata dengan bodi. Untuk menjaga agar gambar tetap stabil meski dipegang tangan yang bergoyang, ditambahkan fitur Smart OIS atau yang biasa kita sebut Optical Image Stabilization. Kamera Galaxy S7 seperti memang dirancang untuk memaksimalkan memotret di kondisi minim cahaya. Ini bisa dilihat misalnya dari fasilitas bukaan kamera atau aperture lebih tinggi dibandingkan S6 terdahulu. Kamera Galaxy S6 hanya dibekali bukaan lensa aperture 1.9, sementara S7 mempunyai bukaan aperture 1.7 atau naik 25%, yang tentunya memberikan hasil maksimal ketika memotret di kegelapan sekalipun. Bahkan bisa dibilang ini adalah satu-satunya smartphone dengan aperture terbesar saat ini, dibanding dengan iPhone 6s sekalipun yang hanya punya bukaan aperture 2.2. Menu lain yang paling diandalkan di sektor kamera adalah teknologi baru di dunia smartphone yang disebut sebagai dual pixel. Meski baru digunakan pada smartphone, dual pixel sejatinya sudah dipakai di kamera DSLR yang ada pada saat ini. Apa itu dual pixel kamera Galaxy S7 dan S7 Edge? Ternyata ada dua fungsi utamanya. Fungsi pertama adalah mempercepat waktu autofocus sehingga dapat menangkap momen-momen tertentu secara lebih cepat tanpa takut kualitasnya menurun. Fungsi kedua adalah sebagai alat untuk bisa double fokus, sehingga memungkinkan memotret dua momen sekaligus dengan fokus terbaik secara bersamaan. Kedua mata manusia mungkin bisa dijadikan sebagai perumpamaan untuk menggambarkan dua fokus ini. Untuk kamera depan sendiri, Samsung membenamkan kamera beresolusi 5MP dengan flash light dan wide angle view. Untuk bisa menikmati segala kelebihan dari Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge ini tentu tidaklah murah. Kita harus merogoh kocek cukup dalam. Harga untuk Samsung Galaxy S7 Edge saat ini berkisar antara 10 sampai 10,5 juta. Sedangkan untuk Samsung Galaxy S7 sendiri berkisar antara 7,8 juta sampai 8,5 juta. Cukup mahal sih emang. Tapi melihat dari segala kelebihan dan juga keindahan dari Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge ini cukup pantas Samsung memberikan harga berkisar antara 7 sampai 10,5 juta rupiah. Saya juga mempunyai satu unit black lagi ya sob. Jadi kita coba yuk unboxing unit black ini. Sama aja ya untuk spesifikasinya, nggak ada beda sama yang sebelumnya. Cuman kali ini warnanya hitam, katanya sih keren, cowok banget gitu katanya. Samsung Galaxy S7 dengan warna black ini cukup keren ya sob, menurut saya. Dia shadow banget ya. Jadi kayak ninja-ninja gitu deh kalau dipakai.
hampir nggak ada list chrome sama sekali seperti di Galaxy S6 ya. Jadi bener-bener murni di black itu. Jadi cocok banget buat para pengguna pria yang menginginkan smartphone dengan tampilan yang maco dan juga keren tentunya. Samsung Galaxy S7 Edge memakai sistem operasi Android Marshmallow 6.0.1 yang dipercantik tampilan antar muka touchscreen UI terbaru. User interface yang dimiliki Samsung Galaxy S7 Edge tidak berbeda jauh dari Samsung Galaxy S6 Edge. Namun Samsung memberikan fitur baru yang membuat tampilan antar mukanya tak memakai app drawer, sehingga terlihat layaknya MIUI pada smartphone buatan Xiaomi. RAM 4GB yang dibenamkan Samsung pada Samsung Galaxy S7 Edge ini cukup berpengaruh besar ketika kita melakukan penggunaan sehari-hari. Ketika saya menjajal untuk melakukan multitasking pada Samsung Galaxy S7 Edge ini dengan membuka berbagai macam aplikasi, semuanya berjalan dengan sangat responsif dan tanpa hambatan. Ada satu fitur baru yang digunakan Samsung pada Samsung Galaxy S7 dan S7 Edge ini, namanya Always On Display. Always On Display memanfaatkan teknologi layar AMOLED. Jadi, ketika kita mematikan layar kita tidak benar-benar mati, masih menampilkan beberapa informasi seperti jam dan juga SMS. Sayangnya informasi yang bisa ditampilkan pada fitur Always On Display masih terbatas pada SMS maupun email standar bawaan dari Samsung. Ya, semoga kedepannya nanti bakal ada update dari Samsung sehingga fitur Always On Display juga bisa menampilkan notifikasi dari aplikasi pihak ketiga seperti BBM maupun WhatsApp. Fitur Always On Display sendiri kita bisa mengatur dan men-setting tampilan jam seperti apa yang akan kita tampilkan pada menu Always On Display kita ketika layar dalam keadaan off. Untuk hasil foto dari Samsung Galaxy S7 Edge ini cukup tajam ya sob. Hampir tidak ada pixel yang pecah ketika kita coba zoom dan kita preview hasil fotonya, cukup tajam. Hampir semua detail dari objek yang kita foto terlihat jelas. Bisa kita lihat mungkin ini adalah pengaruh dari sensor dual pixelnya yang cukup cepat menangkap gambar sehingga gambar yang dihasilkan cukup detail. Sekian review dari saya dan kesimpulannya Samsung Galaxy S7 Edge ini layak untuk dibeli. Thank you sob udah nonton videonya. Kalau suka videonya bantu share ya. Dan juga jangan lupa di subscribe ya sob. Thank you. Cia ya sob.